Lagi di jalan balik Padang. Iya. Ayo 10 pertanyaan. Ih, dibilang 10 pertanyaan. Cara jadi wanita. Bentar. Ini apa sih HP ini? Bentar dong. Cara jadi wanita tegar pejuang keluarga. Caranya bersyukur di setiap apapun dan kondisi apapun. Dan harus tahu goals kalian hidup tuh untuk apa. Kalau kalian nggak tahu hidup kalian ya gue hidup ya karena gue belum mati, ya karena gue hidup. Itu kalian harus dicek deh. Sushi paling enak apa? Sushi tea or sushi hero? Kata Dedi Neng punya lagu ciptaan sendiri, kapan launching? Oh my god. Gak tahu, aku tuh orangnya kan gak percaya diri ya sama apa yang aku kerjakan gitu loh. Jadi kita lagi ngobrol-ngobrol, dia bilang katanya kamu tuh belajar lah nyiptain lagu katanya gini-gini. Karena dia kan Dedi ada lagu ciptaan Dedi yang aku nyanyiin juga. Jadi dia bilang, kamu belajar deh katanya nyiptain lagu katanya gini. Aku bilang aku punya, coba nyanyiin dikit aja. Aku belum pernah nyanyiin ini sebelumnya ke orang-orang, jadi ini pertama kali Dedi denger, dan lagunya pun belum beres, itu baru setengah gitu loh. Itu pas dia denger, gila lagunya enak katanya, bisa cepet ditangkap gitu. Terus ayolah kamu take vokal single ciptaan kamu ini katanya gini. Dia bener-bener dia yang nge-push banget. Kenapa notif live-nya nggak ada? Kenapa? Ayo kita tanya-tanya le. Kalau mau ikut Dark Academy apa lagu harus berapa minimal 100 sayang. Kalau lebih banyak itu best. Ayo guys, nggak ada, jangan bikin cerita yang nggak ada deh. Wes 5 tahun ke depan, aku 5 tahun ke depan aku tuh pengen punya usaha yang benar-benar bukan cuma satu usaha gitu loh, kayak ada beberapa usaha, jadi bukan cuma mengandalkan dari usaha dari aku nyanyi atau usaha pertama gitu. Jadi tapi kalaupun semisal usaha pertama nih belum, penghasilannya malah berturun, misal ada penghasilan di usaha keduanya yang ini, aku pengen punya usaha tuh kayak lebih dari 4 gitu loh, gitu. Ini kepengen, tapi kan kita nggak tahu, kita bisa merencanakan sesuatu tapi kan tetap aja yang iya. Aku pengen punya usaha, terus juga pengen punya kontrakan, pengen jadi bos kontrakan, terus pengen punya sawah lebih banyak, pengen banyak lah yang nggak bisa aku ungkapin di sini. Amin, ibu kos-kosan nih bun. Sebelum kita misalnya kalau kita mau nagih bayar kontrakan yang nunggak, kita nyanyiin 1 buah lagu. Ya apalagi nanya target menikah deh. Sebenarnya aku nggak pernah menargetkan sesuatu, jadi soalnya menurut aku apapun yang kita target itu dia tidak menjamin sesuatu, karena apa yang kita rencanakan apa yang kita rencanakan tuh belum pasti itu terjadi gitu. Semuanya kan gimana takdir Allah kan yang menentukan takdirnya. Kita cuma bisa merencanakan sesuatu, tapi takdir ya tetap di tangan Allah. Jadi mau kapanpun ya kepengen sih punya rumah buat orang tua gitu. Terus kalau
tiba-tiba jodohnya emang udah datang, terus tiba-tiba jodohnya besok atau lusa, ya kita nggak bisa nolak takdir juga. Yang penting kan kita keinginannya sudah, kita pengennya sih begini, sebelum nikah tuh aku pengen gini 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 gitu. Kalau jodohnya udah ada, menurut aku kayak percaya rezeki setelah menikah. Tapi juga kita juga merencanakan sesuatu juga nggak bisa rencana itu bisa terwujud, karena kan tergantung takdir kita juga. Mau Aris, makasih. Semoga semuanya amin. Kalau udah jadi istri orang, apakah mau berhijab, Dek? Menurut aku pertanyaan seperti ini kayak apa ya, nggak harus diomongin di sini sih, karena itu tuh udah di ranah pribadi seseorang. Tentang orang itu berhijab atau tidak berhijab itu jangan dijadikan patokan juga ya. Berhijab itu memang wajib, tapi juga untuk apa berhijab kalau cuman untuk dimain-mainin gitu, lepas buka. Mending kalau memang sudah hatinya sudah sudah dapat hidayah, sudah waktunya, kenapa tidak? Kalau kitanya dapat hidayah dari Allah dan terketuk hati untuk lebih memperbaiki lagi, ya pastilah, siapa yang nggak mau. Jawaban yang sempurna, amin. Berarti kalau ada yang melamar, kamu siap? Ya, kalau emang udah takdirnya, udah tertulisnya, dan emang udah Allah yang nentuinnya, ada yang ngelamar misal tahun depan atau tahun ini, ya kenapa tidak? Itu berarti udah takdirnya. Ya Allah, kan segala yang kita ucapkan itu yang akan berbalik untuk diri kita, dan yang kita harapkan itu akan yang berbalik kepada kita. Tapi juga kalau misalnya tidak berbalik kepada kita, ya gak usah sedih juga, pasti banyak hal-hal lain di luar sana yang lebih dari itu. Setuju, percuma berhijab keluarnya. Gak tahun ini, ya Allah, doa baik kita aminkan. Ya, karena segala sesuatu itu yang ngejalanin kita sendiri, bukan netizen atau siapapun itu. Jadi kita menjalankan sesuatu itu intinya harus nyaman, damai, tentram. Jangan malam-malam ya, tidur besok sekolah. Enggak, besok libur aku. Sabtu, Minggu, Senin libur. Senin malam, Senin tuh tanggal merah. Tips dietnya sebenarnya aku udah sering banget aku omongin tips diet ini ya. Aku bilang aku tuh gak makan nasi dulu. Mau Aris, makasih. Hiburan dulu gak sih malam ini? Enggak, aku lagi pengen baca-baca komen aja, Bun. Senin libur karena tanggal merah. Makasih Mu Aris. Oh my god, thank you Mu Aris. Ini Bapak polisi ya? Bapak polisi, makasih banyak. Berkah selalu rezekinya. Enak tanya jawab gini. Iya kan, jarang-jarang juga aku tanya jawab. I miss Daddy, boleh gak Neng? Boleh. Dek, lagu apa yang belum kamu kuasai sampai sekarang? Lagu Inggris. Makanya aku les Inggris. Enggak bikin ngiler lagi, aku enggak makan. Pengganti nasinya apa? Pengganti nasinya aku kadang pakai telur, tapi putihnya doang yang dimakan. Terus pakai rebusan ubi, jagung rebus, gitu-gitulah. Pokoknya serba rebus. Sampai tempe aja, tempe tuh dibakar tanpa minyak gitu. India masih bisa sebenarnya, Cipa. India tuh aku bisa, tapi nggak banyak aku bisa lagu India. Tapi aku bisa nyanyiinnya. Beda hal dengan Inggris. Inggris susah pengucapannya.
kriteria suami idaman. Aduh, duh, 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 duh. Ya. Ya. Cover lagi di YouTube biar ramai. Iya, aku belum cover. Kriteria dia iya. Apalagi yang wangi nggak bau sampah, Bang. Iya. Kriteria yang penting nggak bau, nggak bau busuk. Yang penting wangi, aku suka sama cowok wangi. Kalau yang bau badan, sorry ya, maksudnya aku nggak suka. Keinginan lu sekarang apa? Keinginan aku sekarang tuh bisa ngelihat keluargaku selalu tersenyum dan bisa memberikan apa yang mereka inginkan gitu loh, dan bisa mencukupi apa yang keluarga mau. Iya dong. Andre apa termasuk kriteria? Iya, ini udah dibaca ya. Dedi ke Jakarta. Cita-cita aku banyak. Bikin vlog masak-masak nanti kali, kalau misalnya Dedi di Jakarta kali ya. Kita bikin kriteria Ulan yang bisa nyanyi ya. Nggak harus juga sih. Amin, makasih Bunda Ang-ang. Bunda Anggreni. Jadi pas dia 7 nggak, aku nggak tahu, belum tahu. Selamat malam. Yang utama yang aku mau lebih iyalah. Ya. Apa sih namanya? Apa ya? Ya laki-laki ya pasti, bukan laki-laki aja, perempuan juga harus paham agama. Kenapa? Urusannya emang kenapa? Kalau aku bilang kenapa, kalau aku nggak bilang kenapa? Coba jelasin dulu. Jadi penasaran di kontak. Ini penasaran, nggak mau. Aku tuh nggak mau, aku pengennya yang sedang-sedang aja, nggak harus gimana-gimana. Yang penting cukup. Kalau kita punya segalanya terus kita nggak bahagia juga, itu kan nggak baik. Tapi ketika kita ngerasa cukup dan bisa selalu bersyukur, itu lebih baik. Nggak nyanyi, nggak, aku lagi males nyanyi. Aku besok mau ke mana ya, ke suatu tempat mau beli sesuatu. Pengen rencana apa untuk kedepannya? Rencana tuh pasti kan, rencana tuh yang gak mungkin kita ceritain ke sini. Ke mall pasti nggak, aku bukan ke mall. Gak pernah gak pernah maksudnya ngelarang anaknya untuk memilih apa yang anaknya pilih gitu kan. Toh juga anaknya yang menjalankan, orang tua cukup mendoakan yang terbaik. Kalau anak mama selalu bilang, anak bahagia mama bahagia. Kalau anak mama kecewa, anak mama sedih, mama bakal lebih sedih. Dia orang tua mah orang tua aku nggak pernah neken aku harus gini harus gitu, harus sama orang yang begini, harus yang enggak. Karena kita tuh dari keluarga yang sederhana juga guys, kita nggak pernah muluk-muluk, nggak pernah yang gimana. Pokoknya kita tuh mau sama siapapun nih ya, kita mau ketemu seseorang, entah berteman, entah itu berhubungan, entah itu
bersahabatan atau gimana pun, kita tuh harus, yang pertama tuh harus nyaman dulu. Nyaman yang pertama. Mau lu ngeselin, mau lu gimana kalau kitanya nyamannya ternyata sama dia, dan ketika nyari yang lain nggak senyaman sama dia, ya susah. Intinya nyaman dulu deh, itu harus nyaman ya. Support banget dengan dede kalau beda 10 tahun. Bes. Mama hujat, "Nek, live dong sama Dedi," katanya. Ya Allah, mama gue udah terdedi-dedi. Nek nggak live katanya, Nek nggak live sama Dedi katanya. Enggak, orangnya lagi di jalan. Gue bilang, jauh banget katanya. Kata mama iya. Ternyata dia diem-diem dia suka nonton ya, mamaku nih. Tapi nggak pernah komen dia, diem-diem. Kayak kalau anaknya lagi telepon, video call, dia udah ikut-ikutan ngomong tuh. Makan Dedi. Masih jalan, iya masih jalan. Ajak makan bareng semua, iya nanti. Muar apa sih kamu, muar? Kak, tutur dong kak, gimana sih cara melembutkan suara saat nyanyi? Gimana ya, nggak bisa juga dijelaskan. Kepo, si kepo ini kepo banget ya. Emang kamu tahu? Emang kamu keluarganya? Ya nggak mungkin aku ceritain di sini juga. Bulan depan, bukan bulan ini. Iya dong, rahasia dong. Nanti kalau saya tiba-tiba saya sebar sesuatu yang bikin kamu terkaget-kaget, nanti kamu kaget pula. Lima tahun jadi Viva Family, aku bersaksi pandai anak baik, Masya Allah. Ini kemana tuh? Diam-diam aja, Wal, tau-tau meledak. Nanti kalau tiba-tiba meledak, kamu langsung asma lagi. Kalau Ulan kawin, aku pasti kaget lah. Kawin kata. Nikah dulu kawin ya. Lagi makan steak di mana tuh? Iya ya, pengen makan nasi padang juga. Mama Suni. Halo Mama Suni. Wah, lu cuma enak aja lu, rambut asli ya. Rambut asli. Iri ya, nggak punya ya rambut kayak aku, Epoy. Gila kali, Cibubur jauh. Kirain Ciputat deket. Iya, karena ada masanya kita beliin lihat aja. Alah, beli yang mahal lah tuh, jangan yang 25.000 sekali dipegang jatuh. Kawan kenapa putus sama pacarnya padahal siapa pacar gue? Bungsu, pacar gue siapa? Gak ada gue pacaran. Epoy wadul wae maneh teka dia. Chanwo udah jadi mantan. Enggak
enggak, Chanwo selingkuhan. Lagi mandi orangnya. Mandi, nggak tahu lagi kamar mandi. Ya, karena kita tuh untuk apa ngumbar-ngumbar sesuatu. Kadang kita ceritain tuh bukan, nggak semua orang tuh senang juga, dan nggak semua orang tuh ikut berbahagia ketika kita bahagia. Selalu ada kita bahagia tuh orang gak baik, orang itu makin kepanasan. Gidiu. Cakep, harus banyakin ya. Nggak semua bisa dibicarakan di publik. Nggak semua nerima juga. Aisyah, sabar ya, hidupmu pasti banyak lika-liku dan tidak bahagia ya, makanya bilang begitu. Pasti tiba-tiba nikah, Masya Allah. Tapi aku ikut bahagia kalau neng, ibu, banyak neng orang yang bermuka dua, banyak lah, bukan hanya di dunia entertain aja. Jujur aja kalian pasti pas sekolah juga banyak teman-teman kalian yang bermuka dua, kan? Tapi tidak terpublik, tidak terdengar seperti sekarang yang apa ya? Gimana sih? Kalau sekarang kan zamannya ini banget. Ulirah nyanyi di inyu. Undang atuh epoy maneh teh meuni harareseng undang abi dan teu mahal. Hayang ngasaan panggung new DM muka satu aja repot. Halo Lan, halo. Asli mana asli Indonesia mani puluhan juta wal urang kudu ngajual celi sabeula. Gelo sih teh. Yang mana namanya? Soalnya banyak nama yang beredar. Ya, sekarang zaman transfer. Ayo tanya lagi. Aku tadi udah ngejawab tuh ya pertanyaan yang itu. Apa? Kalian mempertanyakan apa? Ibu suka orang lihat, terima kasih. Itu harus ngejual telinga sebelah katanya. Masa sih nggak paham Ika, masih dipertanyakan tentang hal itu. Dan masa juga aku harus klarifikasi harus dari awal, kapan, di mana, tanggal berapa, jam berapa, hari apa, bulan apa, tahun apa. Gak mungkin. Dan buat apa? Itu tuh malah jadi celah untuk orang semakin menggoreng-goreng dan memperkeruh suasana. Jadi menurut aku gak harus diceritain. Karena kebanyakan orang tuh cuman ingin tahu, bukan peduli, tapi ingin nyari tahu, nyari info untuk menjadi bahan. Lu kenaon mama lamun macam. Nah si Epo yang mete ngarti, Epo iku naon maneh? Iya makanya. Itu artinya masa harus ngejual kuping dulu untuk ngundang aku yang puluhan juta, bilangnya gitu, Bun. Waduh mane ulin ka dieu kudu datang ayeuna bisa teu ngoceh wae kar ulang tahun abi gitu datang mane mah. Peduli sama kepo beda tipis ya neng. Yo halo anyu jakem lah hayang goyang atuh. Yo di nyu dakem nyu DM. Ku yang acak-acak panggung lagi mun diundang.
Ayo guys, tanya-tanya jawab lagi. Kebanyakan kepo udah tuh jadi bahan buat julid. Ye. Betul. Rubukan panggung. Kau mau iPhone dong buat kuliah. Aku juga butuh uang nih buat kuliah. Nu burung main ajak-ajak. Ada apa? Ada apa? Ada apa kepadaku? Permata musik aye. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak beli pizza durian lalu enggak tergendut. Nanti rambut jangan enggak dipotong. Iya, tunggu ya karya kami. Dedi Wulan, Deul. Katanya Dilan, Dedi Wulan. Kata Dedi, kamu nggak tahu aja aku habis perang, katanya habis baca komen-komen, katanya habis berdarah-darah sebelum kamu masuk kemarin, dia katanya ngomong dia live. Oh iya, aku bilang aku nggak nonton. Tapi udah ada tuh di YouTube. Kalian nggak makan bakso aci? Enggak. Di zaman pembaharuan boleh. Masih ingat kenanya orang mama apa sih, orang mama proposal gandeng iPod. Kalau pacaran maunya diapelin gak tiap malam minggu? Aku tuh fleksibel orangnya dan bisa memahami dan mengerti situasi. Kalau misalnya jaraknya naik mobil 2 jam 1 jam sih harusnya sih bisa ya. Tapi kalau jaraknya udah nyebrang, itu masa tiap minggu naik pesawat gitu? Itu namanya nyusahin orang. Ganeng si Epoy kunaon si Epoy he. Iya Om Ded. Sip rambutnya kalau pinggir. Iya, tapi kan komunikasi tetap alhamdulillah lancar kayak jalan tol. Nya Ibu Ipa. Iya, alhamdulillah komunikasi lancar terus. Dan top Dedi tuh dia selalu yang ngechat duluan atau ngubungin duluan, nggak pernah aku hubungin dia dulu. Gengsi banget gue. Kapan karaoke ke Blok M? Ayo kapan? Oh, Sanak Jiruas, tahu. Semalam Dedi live ada nggak masuk? Ada masuk malam terpas terakhir hari. Waalaikumsalam Bunda Galbi, nyanyi menyala. Lagi nggak nyanyi. Cepet nikah supaya jangan malu-maluin kamu, cepet sadar supaya jangan nambah-nambah dosa hidupnya. Hidup di dunia bukannya nyari-nyari pahala, nambah dosa kamu ngurusin hidup orang. Mbak Aka, Mbak Dia Ulan sehat alhamdulillah. Bunda Rina suka lihat sekarang bagi dan menyelam, masya Allah. Orang ingat kena apa sih ya? Nonton si Dakam panan. Rindu itu berat.
rindu itu akan terasa berat jika tidak ada komunikasi. Tapi kalau misalnya ada komunikasi, berkabar, telepon, dengar suaranya, lihat mukanya lewat video call, walaupun lewat video call tuh insya Allah tidak akan berat. Aduh. Assalamualaikum orang awak hadir. Halo orang awak. Aja sampai aku mati. Ya, komunikasi itu segalanya. Mau sama siapapun ya, sama sama sahabat, sama teman, sama orang tua pasti. Sama kan segala sesuatu kalau tidak dikomunikasikan jadinya salah paham, kan? Makanya kenapa harus banget menjaga komunikasi, karena sesuatu yang tidak dikomunikasikan dengan baik dan tidak dibicarakan itu akan menimbulkan permasalahan-permasalahan. Betul. Kayaknya Dedi nanti nyampainya antara jam 11 or 12, bisa jadi jam 1. Betul kan? Setuju gak sih, guys? Iya, orang-orang maksudnya bukan dari hubungannya ya, komunikasi itu dari kita. Misal mau nagih sesuatu, terus kita asal datang aja, tidak ada yang dibicarakan dulu sebelum kita ketemu nih, kita bicarain dulu nih, kita chat dulu, kita komunikasian dulu, takutnya salah. Dan ketika tidak dikomunikasikan, orang itu yang menagih hutangnya langsung datang ke rumahnya, terus dia bilang, "Pak, kan kemarin saya udah bayar ke Bapak." "Oh, masa sih? Kan saya udah ngechat Bapak gini." Terus akhirnya dia malu karena ternyata memang sudah dibayar hutangnya, karena dia tidak komunikasi dan konfirmasi dulu sebelumnya. Dia langsung datang aja. Kan penagih hutang. Iya, ngomong dia emang dia ngebimbing. Komunikasi itu penting untuk semua hal, bukan masalah hubungan dengan. Betul. Terlalu gampangan nih yang ngomong, terlalu gampangan nih dengan kalian ngomong begitu, dengan ucapan yang kalian lontarkan terus tidak sesuai dengan kenyataannya, itu jatuhnya fitnah loh. Hati-hati loh, karena kalian cuma bisa menilai apa yang kalian lihat aja, apa yang diposting dan apa yang kalian lihat. Kalian tidak tahu nih prosesnya itu seperti apa tuh sebelum diposting. Nah, ya udah, kalian cuman menyimpulkan apa yang kalian lihat. Kan sekarang zaman sekarang tuh apa yang dia lihat ya itu yang dia simpulkan tanpa dia cari tahu dulu. Ini kenapa nih bisa diposting nih? Ini kenapa bisa terjadi nih? Awal mulanya gimana? Kan nggak pernah nyari tahu yang begitu dulu, kepikiran begitu dulu. Langsung menyimpulkannya apa yang kalian lihat aja. Dan tetap aja juga walaupun kita menjelaskan sesuatu, yang benci ya tetap benci, yang sayang ya tetap sayang.
Tapi menurut kamu gimana? Jadi baik banget dia membimbing. Dan aku pernah bilang aku nggak suka kalau aku bukan ditegur, dinasehatin tapi dengan cara notasinya naik gitu loh. Nah dan dia enggak, dia kalau ngasih tahu ya tetap intonasinya rendah. Kalau lagi bercanda baru dia saling baku hantam. Iya, tapi akhirnya malam bunda, cepet sehat ya bunda. Enggak dibaca kok. Ayo tanya-tanya jawab lagi. Ya Allah Bunda Virgo, Masya Allah. Kenapa sih segala permasalahan tuh langsung dikaitannya ke yang kalian lihat gitu? Nanti insya Allah datang dong kalau diundang. Jadi lagi di jalan. Seperti dia yang kurang ulan suka apa ya? Aku nggak suka aja dia suka ngejailin aku. Kalau ketemu aku kayak capek gitu ketemu dia. Bertahan cuma 2 jam antengnya. Dia ngejailin aku aja. Dan kulawan. Dan sebenarnya aku tahu dia tuh gemas sama aku, gemas banget. Saking gemesnya dia nggak bisa ngeliat aku tenang hidupnya. Dia harus ngeliat aku tuh marah-marah gara-gara isengin. Nuhun mudah-mudahan HP nggak ada mulai. Kalau bisa jangan dewasa dulu yang gak rela. Terus aku jadi anak-anak terus. Enak ya tapi jadi anak-anak selalu di ngertiin terus dan wajar anak kecil gitu. Soalnya kalau dewasa pasti dimiliki orang lain. Emang sekarang enggak? Isengnya tuh dia ini apa aja, kadang misalnya aku lagi menyisir rambut tiba-tiba gimana aja diacak-acakin lagi rambutnya atau gimana. Isengnya ya apa yang aku lakuin. Semangat terus teteh, semangat dong. Suka jengkol, suka dong. Soalnya makasihnya gemesin banget logonya. Masa sih nanti kalau udah ketemu live satu HP? Iya, kita live di akun siapa? Ya Pak Andri. Kamu, aku ini. Di akun pipi aja live-nya ya. Akun Dewan aja satu HP. Oke lah. Tapi tergantung juga dianya mau nggak, maksudnya pas nggak momennya. Karena
Aku aja kalau ketemu dia, kalau nggak dia yang ngajakin foto atau dia motoin aku pakai HP-nya, nggak pernah aku moto duluan. Suka ilfil nggak? Enggak lah, kenapa harus ilfil? Toh sebelum kenal aku juga dia sudah melewati masa-masanya sama orang yang dulu lebih kenal awal sama dia. Dan begitu pun Dedi tuh nggak pernah, dia tuh orangnya nggak pernah mempermasalahkan sesuatu, karena jauh dia paham, karena aku tahu katanya, aku sebelum kenal kamu pun kamu sudah lebih awal kenal ini, jadi itu bukan jadi suatu masalah, bukan jadi suatu permasalahan sih. Ngapain pula kita harus ilfil atau cemburu sama masa lalu? Nggak ada gitu-gituan. Idih, yang bilang begitu pasti panas ya. Apa kabar kalau aku jelasin secara detail? Oh, meninggoy kalian. Ini aku nggak ceritain karena menurut aku juga nggak penting banget buat aku ceritain. Nanti malah kalian goreng-goreng. Ini khusus untuk orang-orang yang waras saja yang dikasih. Jangan-jangan mereka dan sebenarnya kalau orang yang nggak benci tuh sebenarnya udah paham harusnya ya. Sebenarnya orang yang bisa merasakan dan perasa dan tidak ada rasa kebencian di hatinya, sebenarnya dia itu sebenarnya harusnya udah paham gitu. Jadi kalau ada permasalahan di hatinya, mau kita jungkir balik pun dia pasti bakal bilang, selalu bilang, enggak deh, ini deh, itu deh, itu. Uti dia, makasih Uti dia. Udah top up nih Uti. Tanggal 8 hari dia nih, bukannya tanggal 9 nih Bun. Iya. Biarin aja. Hah? Tanggal 9 Bun? Kalau 9, kalau tanggal 8 aku bisa, tanggal 9 nggak bisa aku. Paling kalaupun masih ada acara after itu ada partinya, bisa nyusul. Kalau nggak ada dan cuma acara itu aja nggak bisa, karena kan aku nyanyi tanggal 9. Festival biasanya jam apa maksudnya? Koin sih tadi serawal lah. Tanggal 9 pokoknya Ipan ke Jogja. No, jadi tuh ke Jogja di atas tanggal 10 Bun. Gitu. Apalagi kalian mau nanya apa? Ketinggalan aku belum, kok belum ketinggalan. Baru mau 1 jam. Kenapa kalau live di TikTok tuh lebih cepet ya? Kayak berasa udah sejam ya tiba-tiba. PR-nya sudah belum. Yang pada baper tuh nggak ngerti. Ih, emang ini kita lagi di panggung, orang kita di luar panggung kok.
dan bukan kebutuhan panggung. Kok dianggapnya masih kebutuhan panggung. Oh iya Bunda Revalina, selamat istirahat. Tanggal 9, tanggal 2 juga aku ada job. Tanggal 2 Februari aku ngisi acara perpisahan atau apa gitu, acara Paskibra di SMKS PGRI 1 Balaraja. Jam 4 atau jam 5 sore gitu nyanyinya. Pernah pengen foto sama Neng Blon. Iya Bunda, nanti kita ketemu ya. Mudah-mudahan sampai sore ya acaranya Bun. Ada tanggal akhir bulan ini. Job syuting. Bukan besok, kalau manggung tanggal 2 sampai tanggal 9. Amin ya Allah. Makasih doanya teman-teman yang udah doain. Belum tahu guys, RHS thank you. Bunda hadir aja Bun ke ini SMK PGRI 1 Balaraja. Jadi sama Irfan. Amin ya Allah. Pernah ketemu Bang Ari ya? Bang Ari mah abang gue. Tanggal 9 Februari ada job, kok tahu Ragil? Permata musik libur, iya lagi libur sayang. Iya nggak tahu juga sampai malam. Kalau misalnya sampai malam aku bisa nyusul. Kalau misalnya takutnya ada kesibukan lain, jadi nggak nyampe sore atau nyampe malam, ya berarti aku nggak bisa ikut. Sedih sih sebenarnya. Aku juga mau ikut seru-seruan. Amin Bunda cintanya aku. Pernah ketemu Ulan di mall, aslinya cantik banget, mungil. Wah masya Allah. Makasih ya Bun. Ini Bunda apa AA? Maleo, fotonya si cowok. Amin. Kenapa kalau live begini jadi ngantuk ya? Jangan semua Bunda. Dirangkas. Iya aku tuh aneh kalau live aja ngantuk. Kalau beres live nih nggak tahu nih nggak mau ngapain. Live sambil salto, mampus bukan lagi gue salto. Oke Bunda Swaibah. Makanya kalian tanya-tanya jawab, bareng Dede enggak? Pada nanyain Dede terus. Dede lagi di jalan guys, lagi di jalan. Aku sambil tiduran deh. Sorry ya sambil tidur gitu. Nonton sambil tiduran berasa. Aku juga lagi tiduran nih. Kita berasa sleep call. Amit dulu ya deh, keburu ngantuk ya Allah. Tanggal 2 Sherlock ya. Siap. Jerawatnya, iya jerawatnya. Hormon ini.
Ya Allah, lancarkan selalu rezekinya Neng Wulan, amin ya Allah. Pamit dulu Neng, ngantuk. Jam berapa sih, udah pada ngantuk ya Allah, jam 10. Kapan deh main lagi? Kapan atuh dulu diajak? Aku juga nonton Wulan sendirian. Pasti kalian berasa sleep call kan sama aku. Mathasib nis. Gak mau tanya, cuman mau ngedoain yang Masya Allah, kasih. PK random gak ah? Jangan kalian ajarin Dedi PK random ya. PK lah nih sama siapa? Gak tau sama siapa. Cipa, awas lu kalau ngajarin Dedi ini. Waalaikumsalam, Mida ngajarin Dedi PK. Ya SMK PGRI 1 Kepala Raja Kak Yunas. Jangan ya kalian. Apa nih? Jangan terlalu percaya sama laki, takutnya dimanfaatin doang. Kamu kan udah pernah digituin, maaf ya Allah. Kalau kita ambil positifnya dari komenan ini, sebenarnya kakak Iva ini hanya takut aku sakit hati. Bagus, tapi di sisi lain kita juga tidak bisa menjudge seseorang. Ketika kita ketemu seseorang tuh kita sudah memastikan seseorang itu sama. No, di dunia ini banyak manusia. Tidak semua orang tuh sama karakternya, perlakuannya, dan niatnya. Tanggal 2. Dede masih sibuk sekali ada waktu luang ya. Iya, dia jarang yang live. Dia bilang juga dia baru kali ini yang ikutan live. Gitu ya guys, aku intinya kita nggak bisa juga ya mudah percaya sama seseorang, dan kita juga nggak boleh berharap lebih sama seseorang atau berekspektasi sama seseorang. Kita hanya menjalankan apa yang sedang kita jalankan, yang ada di depan aja. Iya, bukan orang muda loh yang ngomong begitu. Pipi di kamarnya. Terus kalau semisalnya kalian ketakutan aku di gimana-gimanain, apakah kalian bisa menentukan pilihan? Apakah kalian bisa mengirimkan yang terbaik buat aku? Dan ketika kalian kirim pun ya belum tentunya cocok juga sama aku. Atau yang kalian bilang baik juga belum tentu baik. Jadi jangan menyimpulkan segala sesuatu itu yang terlihat, dan yang terlihat apapun yang orang lain lihat, kalau dia sayang pasti akan selalu nilainya baik. Dan kalau hatinya tidak ada rasa iri ya. Tapi lain lagi kalau ketika hatinya sudah iri, mau kita berdarah-darah hanya melindungi orang pun, itu akan tetap kita terlihat sebagai penjahatnya. Ngerti gak sih? Gitulah. Intinya kalau kita misal ada satu orang nih, paham gak? Paham, oke. Sulit dimengerti. Hanya orang-orang yang cermat lah.
Waalaikumsalam udah Cahaya. Jadi intinya tuh nih, ketika kalian lagi di posisi kalian nih lagi ada di di tengah-tengah kesulitan gitu. Kalian ada orang jahat. Ada orang jahat mau ngebunuh kalian. Terus orang yang kalian kenal ini ngelindungin kalian nih dari si penjahat ini. Dia rela terluka dan berdarah untuk melindungi teman kalian ini. Tapi dari penilaian yang lain, kalau yang jahat, kalau yang hatinya busuk itu akan tetap dinilai, oh kayaknya orang ini sekongkol deh. Kayaknya orang ini tuh sebenarnya niatnya bukan mau ngebantu deh, tapi ada maksud lain dan mereka tuh sebenarnya komplotan. Itulah kalau kita berbuat baik dan dinilainya sama orang yang udah ngecap kita dari awal udah nggak baik, udah nggak suka, ya tetap aja kita ngelakuin apa aja tetap salah, pokoknya tetap dosa, tetap lu penjahatnya gitu. Oh, gitu maksudnya. Betul itu bahasanya. Ya udahlah, yang penting paham. Iya benar, lebih baik dicintai. Iya Uti. Masa sih senangnya kalau ada seseorang yang selalu ada. Makasih Bu Danila. Tapi aku paham kok, makasih Ibu. Intinya yang tahu diri aku, kepribadian aku, itu aku. Dan bukan orang lain. Orang lain gak perlu tahu tentang pribadiku, tentang gimana aku yang sebenarnya. Mau dianggap baik, alhamdulillah. Enggak pun ya gak masalah. Ya ini hidupku. Itu. Tadi ngomong-ngomong ketiduran ntar aku nih. Iya. Betul. Sholat subuh lagi kayaknya seru. Oh my god, dimarahin aku tidur subuh. Jangan pula. Iya nih, kalian hanya penonton gak tau apa sih. Iya nih, kayak ini. Kayak ada satu buah pohon nangka. Kalian taunya nangka itu udah berdiri aja di depan rumah kalian, sudah berbuah aja. Kalian mikir nggak prosesnya nangkanya seperti apa? Dan kenapa dia bisa berbuah di tempat rumah kalian? Apa penyebabnya? Apakah ada yang nanam bijinya? Apakah ada yang memang sengaja? Apakah ada yang ngebuang bijinya ke situ terus dia jadi bertumbuh? Apakah ada yang memang sengaja menanamnya? Kan kalian nggak sampai ke situ mikirnya. Jadi kalian yang mikirnya ya udah, nangka yang ada di depan kalian ya nangka gue. Enakan durian sih. Ya udah, durian lah. Paham. Ya punya gue orang di depan rumah gue, ya kan? Pasti bilang gitu orang-orang. Padahal dia nggak tahu. Emang lu yang nanam? Gitu.
Kan nggak tahu tuh sampai ke situ-situnya. Paham, intinya cinta itu harus dipupuk, ditanam biar berbuah. Top Marco, top. Top. Curhat tang teh boleh. Nunggu dibawa aja, iya enak tuh. Ayo kalian nanya-nanya lagi. Kalau kita yang tanam ya tau lah itu punya kita. Enggak semua orang jujur juga. Kadang ada orang, kadang emang tanaman itu numbuh sendiri di depan rumah, dia langsung mencap pohon itu adalah milik dia sendiri. Padahal kenyataannya tidak. Biar orang-orang percaya. Kenapa orang begitu percaya? Ya karena apa yang dia lihat. Yang dia lihat pohonnya emang udah ada di tanah yang punya rumah itu. Jadi dia bakal percaya. Oh, berarti emang bener ya yang nanamnya itu yang punya rumah. Padahal kalau dikorek lagi, oh ternyata bukan dia yang nanamnya. Makasih Uti. Gitu guys ceritanya. Paham banget sih maksudnya Ulan. Sebelumnya juga dia banyak perjuangan dan proses. Iya, semua orang juga pasti punya proses yang tidak mudah dilewatin. Menanya apa? Waalaikumsalam. Tahu dong. Iya tuh, dia masih di perjalanan. Kalau nangkanya udah berbuah depan rumah, tinggal makan. Iya, nggak dong, nggak pasrah. Iya punya saudara, banyak saudara di Pandeglang. Aku orang Pandeglang. Apa rencana yang 3 tahun ke depan? Tadi udah diomongin. Ya kita ngomong lagi yang lain. Kecuali ini bukan di depan tanaman ya, tapi bukan di tanaman kita, bukan di tanaman rumah orang, tapi di luar di luar rumah. Kayak berapa jaraknya berapa meter ya? Pasti itu ada tanamannya. Kayak rumahku di sini di depan tuh ada pohon ini, ada pohon mangga. Kalau orang-orang yang nggak ini pasti mikirnya itu udah punya aku. Cerita masa kecil, gak usah cerita masa kecil, sedih. Kalian kayak Dedi lagi nangis denger cerita Andika. Cerita kecilku tuh Dedi baru tahu minggu kemarin, karena aku nggak pernah mau ceritain tentang aku. Aku tuh nggak mau
ketemu orang tuh baru awal-awal tuh langsung nyeritain kehidupanku, jadi berproses gitu loh. Aku tuh baru bisa ngomong tentang masa laluku tuh, ngomong tentang proses hidupku tuh setelah lama, dan akunya udah ngerasa oke. Karena aku nggak mau baru awal ketemu sama orang terus langsung nyeritain tentang kisahku, terus orang itu jadi kasihan. Aku nggak mau dikasihanin. Orang tuh peduli sama aku cuman gara-gara kasihan. Yaudah deh. Tanggal 9 di Rangkas Bitung. Jangan bahas dari kenapa. Ini kan rumah aku. Apa yang aku omongin ya hak aku juga. Kalau kamu risih dengernya, ya bapak nggak nonton juga. Sama Dedi udah oke. Maksudnya udah oke apa? Emang kenapa aku sama Dedi? Dia bilang ya kemarin aku ngambek. Kesel banget aku. Serba salah ya Allah, jadi kamu ya. Iya tadi malam dia dibilang nengok. Iya. Dia ngamuk terus video call aku. Langsung dia ketawa-ketawa. Biar niatnya mungkin biar aku ketawa. Kesel banget aku bilang, "Kamu kerjainlah sendiri. Nanti kalau udah aku koreksi." Aku jawab oke. Terus dia jawabnya pakai emot gini doang lagi. Tampol. Iya maksud dia baik memang. Tapi aku tuh ada sisi kayak apa sih, kayak langsung gitu. Perempuan ya, namanya juga perempuan, suka uring-uringan, nggak jelas. Aku juga capek sama diriku tau. Kalian pernah nggak sih? Itu kan nggak ada masalah apa-apa, tapi kayak uring-uringan aja, pengen marah-marah aja, nggak mood aja, lagi mood aja, nanti juga baik sendiri. Apalagi gue capek gue sama hidup gue nih, ada uring-uringan nggak jelas. Itu karena capek saya, iya kan. Sering aku begitu ya kan. Pasti sih kebanyakan perempuan yang, nah kan akhirnya nih mau berdiri. Pasti kebanyakan perempuan yang begini, ngalamin begini nih. Pasti kayak Dedi, kamu kenapa? Kamu ada apa? Kenapa bisa marah-marah? Kenapa bisa nggak mood? Kenapa? Gue jawab, ya nggak tahu. Ya nggak tahu. Ya nggak tahu ya nggak mood aja, gue bilang. Semua orang hari ini lagi pada ngeselin, gue bilang. Semua orang lagi pada ngeselin hari ini. Nggak ada yang ngeselin. Kamu aja itu yang lagi bad mood. Ya bad mood tuh harus ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Ya nggak tahu. Debat ini nyari jawaban kenapa sih ular ini bisa bad mood. Iya tahu bunda, sumpah aku capek banget sama mood aku sendiri. Kayak Ulan, lu maunya apa sih? Lu tuh udah banyak masa lalu, udah banyak
Lu jangan bikin masalah sendiri buat diri lu sendiri. Udah capek, gue capek. Lu jangan uring-uringan kagak jelas, gak bisa nggak? Lu udah diri lu tuh mending anteng, tenang. Udah banyak permasalahan, Wul. Jangan nama-nama lagi untuk permasalahan diri lu sendiri. Lu bikin masalah buat diri sendiri. Apa sih? Iya, kalian nih lihat aku begini nih. Aku nih lagi happy nih baca-baca chat kalian. Nggak tahu 1 jam kemudian nanti habis ini. Nggak bisa istirahat. Nggak bisa istirahat. Aku juga ngerasa Wul kayak hati ini jengkel tapi nggak tahu. Iya, kayak apa sih? Kayak